record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ya sore ini. Bulan puasa sore-sore di Depok lagi hujan ini, Oscar. Ya, di sini juga gelap sekali nih, gelap sekali. Ya, baik. Ya, sore-sore bulan puasa ini, alhamdulillah kita ada kesempatan untuk mendengarkan sharing mengenai AI lagi. Jadi pada sore hari ini kebetulan kita kedatangan tamu pembicara yang kalau dengan saya sih sudah sering ketemu Pak Oscar karena kebetulan satu tim di proyek yang lain. Mungkin tadi Pak Oscar, mungkin nanti Pak Oscar yang cerita juga sedikit mengenai itu. Tetapi juga Pak Oscar ini mungkin nggak semuanya familiar ya teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Jadi pada sore ini Pak Oscar Yandi, beliau adalah CEO atau Direktur PT Bahasa Kita, salah satu masih dianggap startup nggak Pak Oscar Bahasa Kita? Masih dianggap startup ya? Startup Pak? Masih startup ya. Salah satu startup bidang AI di Indonesia yang salah satu produk utamanya adalah teknologi speech ya, terkait dengan speech ya, khususnya speech to text technologies. Dan pada sore hari ini Pak Oscar Yandi akan berbagi ke kita mengenai perjalanan beliau dan mungkin ada hal-hal yang bisa di-share ya terkait teknologi juga terkait dengan speech to text ke kita semua. Saya sebelum mulai mohon izin Pak Oscar, ini saya bacakan dulu sedikit profil Pak Oscar nih, saya ambil dari LinkedIn nih, kalau dari LinkedIn mungkin cukup up to date. Nah, beliau adalah Direktur PT Bahasa Kita sejak 2015 kalau di LinkedIn. Tapi rasanya perusahaan PT Bahasa Kita sudah dirintis sejak sebelum itu ya Pak Oscar ya. Jadi apa namanya, beliau sudah berpengalaman lama gitu ya, cukup lama karena teknologi speech to text ini sudah beliau kembangkan sejak masa-masa sebelumnya. Nah, sebelum di Bahasa Kita, beliau adalah peneliti di BPPT yang sekarang sudah menjadi bagian dari BRIN ya. Beliau adalah alumni dari Teknik Elektro ITB, kemudian sempat di Elektro ITB, tapi kemudian langsung ke Waseda ya Pak Oscar ya? Iya, resign saya Pak. Langsung ke Waseda, mengambil Teknik Elektro juga ya, kemudian lanjutkan juga di JAIS ya, di Japan Advanced Institute of Science and Technology, dengan bidang yang yaitu bidangnya speech recognition dan speaker adaptation, yang ini juga merupakan hal yang kemudian dibawa ke Indonesia dan kemudian dikembangkan di Bahasa Kita. Dan sebagai notes aja, ini saya sedikit promo sedikit nih, koreksi saya Pak ya kalau saya salah. Kalau tidak salah, produk speech to text-nya Bahasa Kita ini sudah dipakai salah satunya untuk membuat not to land otomatis di KPK ya Pak Oscar ya? Betul Pak, ya, Pak Adila dan ya. banyak yang lain juga. Ya, yang saya ingat tuh di KPK. Jadi dari rapat gitu lisan, nah udah langsung keluar notulennya. Nah itu luar biasa, dan mudah-mudahan pada sesi sore hari ini kita bisa belajar, dan juga mungkin bagi yang ingin bertanya nanti ada kesempatannya untuk bertanya di akhir. Ya itu saja mungkin pengantarnya, saya tidak perlu berpanjang lebar. Terima kasih Pak Oscar atas waktunya, dan teman-teman juga semua terima kasih atas kehadirannya. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke Pak Oscar. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Adila dan rekan-rekan di UI. Perkenankan saya untuk izin share screen. Oke, sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah. Baik, jadi terima kasih Pak Adila untuk kesempatan sharing pada sore hari ini menjelang berbuka nih ya, ngabubur IT gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wacana buat teman-teman semua yang mungkin sedang mengambil tugas akhir atau akan mengambil tugas akhir,
bisa melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan speech dan teknologi bahasa. Saya akan menyampaikan sharing pada sore hari ini dengan outline sedikit cerita tentang bahasa kita, kemudian mengapa kami melakukan riset teknologi suara, bahasa, dan kecerdasan artifisial, kemudian nanti sedikit cerita tentang use case penerapan teknologi suara dan bahasa di masa pandemi, dan terakhir nanti mungkin sharing terkait kolaborasi apa yang mungkin bisa kita laksanakan bersama. Sedikit tentang bahasa kita, tadi sempat disinggung oleh Pak Adila. Jadi kami memang berdiri tahun 2015 dan fokus pada pengembangan teknologi suara dan bahasa dengan menggunakan sebagian dari kecerdasan artifisial ya. Salah satunya adalah speech to text untuk meeting transcription dan analitiknya. Dan juga ada text to speech. Ini mungkin saya perdengarkan sedikit text to speech yang kami kembangkan, masih terus dikembangkan agar naturalness dan intelligibility-nya semakin baik lagi. Seperti ini. Ini adalah suara asli dari sistem sintesa bahasa kita. Setelah ini saya akan coba konversi ke suara orang lain yang kami jadikan model. Kami sering mengembangkan speech synthesizer yang yang single speaker. Kami juga mengembangkan untuk voice conversion dan voice cloning ya. Jadi dengan data sedikit kita bisa memodelkan sintesa suara seseorang sehingga bisa digunakan untuk misalnya keperluan voice ambassador dan sebagainya. Untuk voice multi speaker atau voice cloning dan conversion ini masih terus kami kembangkan karena datanya itu ya ini salah satu kendala di Indonesia. Datanya itu sangat terbatas gitu ya, sehingga kita perlu cost, perlu waktu, perlu orang banyak untuk mengembangkannya. Ini salah satu bentuk konversi dengan menggunakan data 5 menit suara dari suara seseorang. Kita bisa membuat suara sintesa dengan gaya bicara orang tersebut. Ini adalah suara konversi dari sistem sintesa bahasa kita. Nah, ini, setelah ini saya akan coba dikonversi ke suara orang lain lagi yang kami jadikan model. Jadi ini saya ubah ke suara laki-laki yang suaranya bicara sekitar 5 menit gitu ya. Nah ini kemudian yang berikutnya adalah suara wanita. Ini adalah suara asli dari sistem sintesa bahasa kita. Setelah ini saya akan coba konversi ke suara orang lain yang kami jadikan model. Jadi untuk membuat speech synthesizer biasanya kita perlu data yang cukup besar ya, panjang, satu orang, model gitu, bisa broadcaster, bisa pengisi dubber gitu yang suaranya bagus, sehingga dia bisa memiliki suara yang artikulasi baik. Nah, sementara untuk yang cloning dan conversion itu cukup dengan data sangat minimum gitu ya, sehingga kita bisa bikin speech synthesizer yang sesuai dengan targetnya. Selain itu kami juga mengembangkan speech translation, kemudian emotion recognition ya, kemudian untuk industri 4.0 kami mengembangkan juga acoustic inspection dan voice inspection. Kemudian untuk NLP terkait dengan call center kami juga melakukan treasury analysis system untuk jual beli falas ya. Kemudian juga untuk analisis KPR, plagiarism, dan seterusnya. Ini adalah salah satu peran serta kami dalam debat Capres 2019, di mana kami mentranskrip semua percakapan Capres-Cawapres pada saat itu, sekaligus melakukan speaker diarization sehingga bisa mengetahui statement ini keluar dari siapa dan melakukan analitik sederhana terkait tema dengan call record-nya. Jadi apakah tepat dengan yang ditemakan pada hari itu yang disampaikan dan seterusnya. Ini pada saat itu digunakan oleh 74 kantor berita untuk mengklarifikasi setiap statement yang disampaikan oleh Capres-Cawapres pada saat itu. Nah, untuk produk sendiri kami ada 5 varian ya. Yang pertama terkait dengan sistem transkripsi, kemudian ada juga untuk gaya hidup ya. Kami mengembangkan smart speaker, juga voice interactive response system, kemudian industri 4.0 ini untuk
voice acoustic inspection untuk mendeteksi adanya abnormality pada mobil yang akan final produk ya. Kemudian kami juga mengembangkan voice biometrics untuk deteksi fraud dan Notula API sistem kami. Ini beberapa pengguna tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adila. Jadi selain di KPK, sistem kami juga dipakai di DPR, MPR untuk transit rapat mereka, kemudian juga untuk setkap ya, untuk rapat terbatas presiden di Menko dan banyak institusi yang lain lagi. Nah, saat ini kami juga sedang kerjasama dengan broadcasting system di kita itu membuat closed captioning ya untuk bisa support disabilitas ya, aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, sehingga siaran TV itu bisa keluar teksnya secara live dan akurasinya cukup tinggi. Saat ini kami mentranskrip selain rapat, ada siaran TV, podcast, YouTube, kemudian percakapan telepon, rekaman-rekaman suara, meeting online seperti ini juga saya sedang coba transkrip secara live ya, real time. Nanti saya sedikit tampilkan proses transkrip yang sedang dilakukan secara live ini, dan juga kami sedang mengerjakan closed captioning. Saat ini untuk akurasi sistem kami, ini ada yang terbuka secara umum untuk melakukan benchmark atas akurasi atau performance dari suatu speech engine. Untuk bahasa Indonesia mungkin saat ini baru ada Mozilla Common Voice ya, yaitu ada versi 6 dan versi 7. Mungkin sekitar total hampir 50 jam ya, 50 jam. Saat ini kalau untuk yang Mozilla Common Voice, karena ini sifatnya reading, sistem kami sudah bisa di atas 99% akurasinya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan salah satu institusi untuk electronic medical record, jadi untuk mentranskrip percakapan dokter dengan pasien gitu ya. Saat ini untuk sekitar 6 jam theta testing sudah bisa di atas 98%. Ini karena domain spesifik ya, kata-katanya tidak sebanyak untuk meeting sebetulnya, jadi bisa lebih akurat. Dan 90% untuk percakapan suatu bank Y ya, ini belum adaptasi. Kalau diadaptasikan lagi ke domain spesifik bank tersebut, tentu akurasinya bisa lebih meningkat lagi. Nah, mengapa kami lakukan pengembangan produk terkait suara dan bahasa? Ya, ini ada gambar dari YouTube ya, di mana di sini negara kita ini negara besar ya, ada suku bangsanya 1000 lebih, ya, makanannya macam-macam, aneka flora dan faunanya juga sangat beragam, dan yang sangat menarik adalah di Indonesia ada 746 bahasa. Ya, di mana masing-masing punya karakteristik sendiri, bahkan mungkin sebagian sudah menjelang punah gitu ya, karena ketiadaan penuturnya lagi. Nah, ditambah lagi bahwa saat ini harga dari high performance computing itu sangat affordable ya, artinya sebagai sebuah entitas startup pun bisa gitu ya mengadakan perangkat infrastruktur untuk komputasional, untuk proses training, ya tentu dengan masih ada kelemahan, tapi kemudian berkembang dan saat ini sudah semakin murah lagi ya dengan Nvidia mengeluarkan DGX dan seterusnya. Kemudian state of the art dari teknologi ya, saat ini berkembang begitu pesat dengan adanya machine learning, deep learning dan seterusnya yang memungkinkan kita untuk melakukan processing, kemudian inference dan sebagainya, dan akurasi yang tinggi dan kecepatan yang reliable gitu ya. Reliability-nya didapatkan. Kalau dulu saya riset speech di tahun 90-an awal ya, itu lama sekali karena komputasionalnya sangat lambat. Pada saat itu pun paling baru ke digit recognition gitu ya, menggunakan backpropagation. Kemudian berkembang, saya lulus S2 di 2001 pun komputasionalnya masih belum canggih gitu ya, sehingga sulit kita untuk mengembangkan very large scale maupun yang sifatnya spontaneous atau konversasional, masih sifatnya reading pada saat itu. Jadi reading atau broadcast gitu ya, pada saat itu masih limitasinya. Sekarang sudah segala macam bisa dikerjakan. Kemudian kami juga melihat ya, namanya entitas bisnis tentu melihat
peluang, opportunity ya. Marketnya ternyata secara globally cukup bagus. Compound annual growth rate-nya apalagi di pandemi ini ternyata tumbuh gitu ya. Dan kami melihat ya peluang itu masih cukup besar apalagi di Indonesia. Nah, untuk suara sendiri mungkin teman-teman juga sudah memahami ya bahwa suara itu kalau dibandingkan dengan teks dia memiliki informasi yang sangat kaya ya. Jadi dari mulai informasi pembicara, ini yang bicara Pak Oscar kah, Pak Adilah kah, gitu ya, atau yang bicara laki-laki atau perempuan, yang bicara anak, remaja, dewasa, atau manula, gitu. Kemudian informasi paralingualistik seperti misalnya batuk, tertawa, tarik napas, gitu ya. Itu bisa kita ambil. Kemudian informasi dialek. Oh ini yang bicara orang Sunda misalnya. Oh ini yang bicara orang Sumatera Utara. Oh ini yang bicara orang Papua dan seterusnya. Kemudian ada informasi kata kunci ya, word spotting misalnya, keyword spotting. Oh, kita ingin mengcapture kata-kata yang kita aware misalnya. Itu bisa kita tangkap. Kemudian informasi ucapan ya normal, kita mentranskrip, kemudian keluar transkripnya dalam bentuk teks seperti itu. Kemudian juga ada informasi emosi, apakah saya berbicara normal, berbicara marah, berbicara tanya, atau berbicara gembira sambil tertawa, dan seterusnya. Kemudian ada lagi adalah informasi bahasa. Ini saya berbicara dengan bahasa Indonesia, atau I want to speak in English in our presentation misalnya, atau dan seterusnya. Kita bisa mendeteksi ketika ada perubahan bahasa, dan itu saat ini kami sudah implemented di salah satu produk yang diminta oleh vendor. Jadi kami bikin speech yang bisa mendeteksi secara otomatis bahasa yang diucapkan dan mengeluarkan transkripnya gitu ya. Dan saat ini gitu ya, teknologi suara bahasa sudah ada di mana-mana ya. Ada di interaktif robot, di Jepang sudah ada robot untuk Pizza Hut. Kemudian untuk meeting transcription, untuk healthcare, sudah mulai ada misalnya yang sejak lama itu Nuance, ya medical dokternya. Kemudian bank di Indonesia juga Permata sudah menggunakan voice biometrics untuk mengenali penelponnya gitu ya, callernya. Chatbot apalagi sudah banyak sekali, analisis sentimen yang berbasis teks sudah sangat masif gitu ya. Kemudian SNA juga smart speaker, kemudian juga car entertainment, mungkin yang punya mobil wuling bisa mengoperasikan mobil wulingnya sebagian dengan voice command gitu ya. Dan di manufacture yaitu untuk untuk speech inspection ataupun untuk voice acoustic inspection gitu ya. Tapi di Indonesia tentu ada tantangan ya. Kita ini bangsa yang besar, tadi sudah dijelaskan di depan ada 746 bahasa. Nah, yang jadi tantangan terbesar di Indonesia itu memang data ya. Kita sangat terbatas sekali datanya. Untuk riset adik-adik atau teman-teman mungkin bisa menggunakan Mozilla Common Voice tadi ya, 67. Atau bisa sebagian menggunakan datanya Google, itu bahasa Sunda dan Jawa. Itu bisa digunakan ya untuk testing benchmark. Kalau bahasa Inggris banyak. Jadi kalau kita mau mengembangkan kode mixing engine gitu ya, yang bisa bercampur, itu bisa menggunakan varian-varian bahasa yang terbuka secara publik. Nah, problem lain adalah ketika kita spontan. Beda antara reading, di mana saat itu pronunciation-nya sangat jelas gitu ya, tata bahasanya sangat teratur, sehingga sangat mudah sekali dideteksi. Tapi kalau spontan gitu ya, berbicara seperti ini, di mana speed, kemudian artikulasinya berbeda, kadang-kadang marah, kadang-kadang bertanya, kadang-kadang agak diam atau ada jeda dan seterusnya, itu tidak semudah kita mengembangkan dengan data yang hanya reading gitu ya. Belum lagi di Indonesia ada dialek ya, tadi 746. Banyak sekali dialek dan tentu itu sangat mempengaruhi akurasi dari sistem yang kita kembangkan kalau data yang kita provide itu tidak mewadahi gitu ya, atau tidak mewakili sampel-sampel suara yang ingin kita proses. Kemudian bicara kadang-kadang sangat cepat atau sangat lambat sekali bahkan ya. Kecepatan suara ini juga sangat mempengaruhi akurasi ya. Makin cepat tentu makin sulit untuk bisa ditranskrip gitu ya. Tapi makin normal ya makin bagus. Tapi kalau dilambat-lambatkan juga susah gitu. Ya misalnya selamat sore itu juga bikin susah itu. Padahal konteksnya kalau manusia kan gampang ya, dia ngomong selamat sore. Tapi buat engine itu satu problem tersendiri.
Nah, ini ada teknik-tekniknya gitu ya untuk mengatasi hal seperti itu. Mungkin kalau nanti ada kesempatan lain bisa bahas terkait lebih detail gitu ya, bagaimana mempersiapkan data suara sehingga kita bisa membuat satu sistem yang robust gitu ya. Kemudian overlapping, ini masih menjadi musuh utama ketika misalnya digunakan di dalam rapat dan diskusi secara intens gitu ya. Jadi suaranya numpuk gitu ya. Nah, ini masih menjadi kendala besar. Tapi seingat saya beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah Facebook ya sudah membuat satu paper gitu yang katanya bisa mengurai overlapping yang terjadi di dalam membuat transkrip dari suatu pembicaraan yang overlapping. Nah, kemudian di Indonesia ini juga menjadi masalah. Kita ini bahasa Indonesia ini banyak sekali mendapatkan bahasa-bahasa serapan gitu ya, baik bahasa daerah maupun bahasa Inggris. Nah, ini kita sering sekali mendengar percakapan itu tercampur antara bahasa Indonesia dan non-Indonesia. Ini juga bukan masalah yang mudah ya, karena membuat pemodelan bahasanya menjadi sangat besar sekali nantinya. Selain itu, ada problem noise ya, dari environment noise, misalnya digunakan di pinggir jalan, atau sambil naik motor, atau di dalam subway, ya, MRT misalnya. Atau kita sedang bicara, di sebelah kita ada orang yang bicara lagi gitu ya, di mana carrier-nya sama suara manusia juga. Kemudian reverberasi suara carrier ini diikuti oleh suara bayangannya gitu, hanya dalam 0, sekian detik gitu kan. Dan itu menjadi masalah besar ya. Pasti akan mengalami degradasi dari sisi akurasi. Itu kalau kita tidak membuat pemodelan yang baik ya, terutama untuk reverberasi, biasanya akan sangat drop signifikan gitu ya, ketika berbicara atau digunakan di ruang yang reverb gitu ya. Kemudian mikrofon. Nah, ketika kita menggunakan mikrofon, ada harga, ada rupa biasanya gitu ya. Kualitas mikrofon sangat berbeda, termasuk misalnya penggunaan di mobile phone. Ya, tentu smartphone dengan harga puluhan juta berbeda dengan yang 5 jutaan, berbeda dengan yang di bawah 1 juta kualitas mikrofonnya gitu ya. Dan ini mengakibatkan proses transkrip yang dilakukan oleh engine itu akan sangat terpengaruh. Nah, kemudian mungkin ini cerita tentang beberapa use case ya di masa pandemi, bagaimana teknologi suara dan bahasa ini bisa berperan. Ini adalah salah satu aplikasi atau produk ya, software yang kami kembangkan. Kami beri nama Meetings Instant with Transcript ya, di mana ini based on Jitsi ya. Memang kelemahannya adalah dia tidak bisa banyak usernya gitu ya, tidak bisa banyak. Kami sudah melakukan validasi, maksimum itu sampai 70 orang yang membuka kameranya. Nah, kalau untuk meeting kecil, ini kita bisa mentranskrip langsung ya. Jadi apa yang disampaikan itu tidak hanya dalam bentuk rekaman seperti saat ini kita lakukan, misalnya recording, merekam suara dan merekam videonya, tetapi menghasilkan transkrip dengan speaker ID-nya ya, dengan diary session-nya gitu. Jadi kita mendapatkan satu catatan verbatim yang sangat lengkap, ditambah lagi ada analytical untuk topic detection dan sentiment analisisnya. Nah, ini seperti ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada sore hari ini terkait dengan konsolidasi masalah teknis yang sedang kita bahas, yaitu bagaimana kita meningkatkan performance dari sistem kita agar bisa lebih mudah digunakan di berbagai kondisi, terutama kondisi saat seperti sekarang di mana kita sebagian besar bekerja di rumah dan kita melakukan koordinasi seperti ini dengan melalui Vicon, platform Vicon, sehingga akurasi dari sistem ini akan menjadi sangat krusial dan sangat penting sekali. Oleh karena itu, saya ingin masukkan dari teman-teman bisa secara real time ya, mentranskrip apa yang disampaikan oleh peserta rapat. Ini sebetulnya sedang kami ajukan juga sih ke Zoom ya, untuk menjadi add-on services gitu ya. Add-on services seperti layaknya Otter ya. Otter itu sudah duluan untuk versi bahasa Inggris gitu. Tapi kelihatannya validasinya cukup lama ya dari Zoom-nya sendiri. Perkembangan terakhir dan kemudian kami juga mengembangkan interaktif robot ya.
ini masih prototype bagaimana kita bikin satu sistem yang bisa diajak komunikasi ya, terutama misalnya untuk smart kios ya, daripada kita misalnya mentouch ya, karena ini kan pada pandemi ya, pada saat pandemi diusahakan tidak ada touch gitu ya, menyentuh sesuatu gitu. Nah, kita usahakan dengan menggunakan voice semuanya gitu ya. Dan untuk mengaktifasinya tentu harus digunakan wake word ya, karena kalau tidak dia sistemnya akan selalu listen gitu ya, selalu mendengar dan pasti akan sangat terpengaruh sekali dengan kondisi sekitarnya. Makanya untuk membuat dia standby itu kita memanggil gitu ya, memanggil dengan wake word-nya. Nah ini saat ini bisa dioperasikan dengan bahasa Indonesia dan knowledge-nya bisa ditambah ya sesuai dengan domain customer, kira-kira mau menambah knowledge apa, dan bisa juga berbicara dengan operator apabila ada dalam keadaan emergensi gitu ya. Ini salah satu contohnya. Hai Andi, Ada yang bisa saya bantu? toilet rumah sakit di mana ya? Toilet ada di lantai 1 di dekat gedung parkir. Hai Andi, Ada yang bisa saya bantu? panggil operator. Alat Ya, jadi ini sebetulnya bisa di-extend ya, bisa di-extend untuk keperluan-keperluan yang lain. Misalnya selama ini, oh ya ini satu lagi ini misalnya untuk mengoperasikan perangkat robotik gitu ya, apa namanya yang di industri biasanya dia dilakukan secara sekuensial, dengan voice command ini bisa paralel gitu ya. Barcode, lalu cek camshaft, lalu ambil barcode. Jadi kita berkolaborasi dengan salah satu penyedia sistem untuk manufaktur di Cikarang ya. Ya, pada intinya dengan teknologi suara dan bahasa ya, ada speech to text, kemudian ada natural language understanding-nya NLU, kemudian ada action common, kemudian ada apa namanya, ada natural language generation-nya, text to speech kalau untuk smart speaker. Nah ini bentuk dari implementasi voice common itu adalah di LRT ya, LRT ya. Tapi saya nggak tahu nih, ini 2020 ya, 2020 itu muncul di koran. Saat ini LRT-nya juga masih belum jalan ya, dan apakah itu jadi diimplementasikan atau tidak gitu ya. Karena sekarang kalau saya lihat relatif menggunakan apa namanya sensor gerakan tangan ya, kita dekatkan ke nomor lift gitu ya. Kemudian bisa menyala. Tapi in case misalnya ada difabel ya, pakai kursi roda tidak nyampe, itu gimana gitu. Mestinya dengan suara ini masih bisa gitu ya. Saya belum validasi lagi karena beritanya kayaknya sudah nggak ada nih 2022 ya terkait dengan uji coba perintah suara. Tapi gitu ya, di akhir Maret kemarin itu ada apa namanya calon mitra kami yang WA gitu ya. Intinya adalah masih membuat voice command untuk mengoperasikan lift ya. Jumlah liftnya ada 2 unit. Ini saya tutup lokasinya untuk di mana gitu ya. Jadi ternyata demand untuk menggunakan voice command gitu ya untuk mengoperasikan lift itu masih ada gitu. Tadi kan untuk LRT di 2020 ya. Ini di akhir Maret kemarin ada yang WA dan ada kebutuhan untuk membuat semacam voice command untuk lift. Seperti itu. Nah, kemudian ini kaitannya dengan robot yang dibikin oleh kawan-kawan ITS dan Unair ya, robot medical assistant ITS Unair. Ini masih fully
touchscreen ya, digeser-geser ya, menggunakan Android gerakannya. Nah, sekiranya menggunakan voice tentu bisa lebih lebih user friendly ya, karena bagaimanapun juga komunikasi suara dengan suara itu buat manusia adalah komunikasi paling netral ya. Dan misalnya pasien itu bisa bisa memerintahkan ya, misalnya ambilkan minum dan sebagainya tanpa harus operator di ruang kontrol itu memantau terus gitu ya. Kalau saat ini kan seperti itu ya, dipantau terus lewat Android gitu. Nah, ini kan bisa dikomunikasikan dengan AGV misalnya supaya bisa mencari lokasi-lokasi penyimpanan yang diminta oleh pasien dan sebagainya. Dan itu ternyata di luar sudah ada yang mengembangkannya gitu ya. Ini adalah Bella Bot dan Katy Bot. Itu mirip dengan Raisa tadi, tapi dia sudah voice enable, voice command enable gitu ya. Jadi bisa disuruh ngambil sesuatu gitu ya, dengan mengetahui posisi yang memintanya di mana, barang yang mau diambilnya itu ada di mana, dan seterusnya. Ini cukup menarik ya. Kemudian kami juga mengembangkan smart speaker dengan salah satu mitra di dalam negeri. Sempat kita sudah dapat PO gitu ya, tapi masuk pandemi, pas banget masuk pandemi, sehingga ada shortage perangkat elektronik dan harganya itu melambung nggak kira-kira. Jadi budget untuk PO itu sama sekali nggak masuk gitu ya, sama sekali nggak masuk, otomatis tidak bisa kita adakan saat itu. Tapi sebetulnya ini bisa digunakan untuk macam-macam tadinya ya, untuk mengoperasikan TV gitu ya. Jadi sebagai pengganti remote, dan ya platform-platform berikutnya memang kita berusaha untuk bisa hampir sama dengan Amazon Echo maupun Google Home gitu ya. Tapi ya kemudian ada pandemi sehingga sempat tertunda cukup lama. Ini salah satu contoh saja bagaimana sistem ini bisa digunakan untuk kita minta baca ayat Al-Quran gitu ya, atau mengecek bacaan kita, tajwid kita benar atau salah. Jadi kalau baca surat Al-Fatihah ada ayat yang salah baca, itu dikasih tahu yang salah di mana, kemudian diperdengarkan yang benarnya bagaimana, dan seterusnya gitu ya. Aduh. Nah, bro. Panas bro. Panas. Iya, dari luar nih panas banget. Kayak orang kesetanan aja. Ademin aja dirinya. Coba mas, ademin mas. Gue bacain aja kursi lo ya. Boleh deh. Nih. Hai Indi, bacakan surat Al-Baqarah ayat 255. Boleh juga. Tadi adem kan? Ya, adem. Nah, ini tentu kombinasi berbagai teknologi ya. Ada speech to text, text to text analysis ya. Kemudian ada NLU-nya, kemudian memerintahkan komennya seperti apa, dan kemudian membuat feedback-nya dalam bentuk speech synthesizer seperti itu. Nah, kemudian ini juga yang sesuatu yang penting ya, COVID symptom detection. Di beberapa bagian itu di dunia ada yang mengerjakan, tapi saya juga tidak terlalu update lagi terkait perkembangannya. Mungkin teman-teman di Fasilkom atau di AI Center bisa melakukan validasi lanjutan ya. Tapi intinya kelihatannya masih berlangsung ya. Seperti di Carnegie Mellon University, barusan saya cek sebelum paparan juga masih ada nih untuk mengumpulkan data-data suara COVID. Dan mereka sendiri mengatakan bahwa sangat confident gitu ya, sangat confident bahwa sistem ini bergerak ya, karena suara batuk itu tidak tergantung pada bahasa gitu ya, dan dia bisa ketika ada suara batuk atau napas gitu ya di dalam saluran pernapasan kita, itu baik yang perubahannya sangat kasar gitu ya, maupun sangat halus ya, tapi itu memiliki unsur-unsur biometrik sebetulnya ya, bukan biometrik di sini, unsur-unsur mereka menyebutnya mikro ya, micro signature gitu ya, dan itu tidak bisa kalau bukan orang yang sudah sangat terbiasa gitu ya mendengar perbedaan suara batuk.
Tapi suara-suara seperti itu tuh eksis gitu dan bisa diajarkan kepada sistem untuk kemudian dilakukan klasifikasi gitu ya. Nah, ternyata gitu ya, ternyata ini sekitar 2 bulan yang lalu lah ya, kalau nggak salah, itu salah satu penyedia aplikasi kedokteran ya, itu bukan mengembangkan, bahkan sudah merilis ya, merilis aplikasi untuk mendeteksi kondisi paru-paru dengan suara batuk. Jadi ada 6 suara batuk yang bisa dideteksi, yaitu ada penyakit infeksi paru, kemudian penyakit asma, penyakit paru obstruktif kronis, kemudian penyakit ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut, kemudian batuk rejan dan bronkitis. Ini mereka bisa klasifikasi dengan akurasi 87 sampai 97%, dan ini diklaim sebagai akurasi yang sama dengan pemeriksaan oleh tenaga terlatih gitu ya untuk mendengar suara batuknya. Jadi ini ternyata ada yang mengembangkan gitu. Kalau saya baca sih bekerja sama dengan salah satu institusi di Australia. Nah, saat ini pun kami Bahasa Kita sedang melakukan pembicaraan lanjutan dengan IMERI FKUI dan RSCM ya. Kebetulan mereka pernah melakukan riset juga terkait deteksi batuk gitu ya. Tapi hasilnya sangat tidak bagus gitu ya, sehingga sebenarnya tidak dilanjutkan. Dan kemarin kami mencoba untuk melakukan penjajakan, sudah ada indikasi positif. Jadi kami sedang melakukan proses administrasinya lah ya, untuk terutama karena data-data riset seperti ini kan perlu perjanjian khusus. Nah, mudah-mudahan pengalaman kami selama ini dalam melakukan riset speech gitu ya bisa mengimprove ya data yang ada dan bisa mengklasifikasi dengan tepat seperti itu. Nah, kemudian ini yang kami sedang kerjasamakan, ini multi stakeholder ya, termasuk dengan tim Pak Adila di Fasilkom dan Tokopedia AI Center of Excellence. Yang lain itu dari IMERI FKUI dan divisi Departemen Psikiatri RSCM ya. Jadi kami mengembangkan deteksi dini untuk mengenali gejala awal psikosis atau skizofrenia itu dengan menggunakan pengenal bicara otomatis dan analisis sintaksis semantik ya. Jadi penyakit ini sebetulnya cukup mengkhawatirkan di Indonesia ya. Gejala kejiwaan ini itu 6,7 per 1000 keluarga. Jadi di dalam 1000 keluarga di Indonesia ada 6,7 penyandang psikosis atau skizofrenia. Dan ini masa evolusinya 3 tahun gitu. Jadi kalau tidak dideteksi sejak awal, 3 tahun itu jadi beneran gitu ya, matang gitu ya. Masalah kejiwaannya, penyakit kejiwaannya matang. Dan yang mengejutkan adalah di Hari Kesehatan Sedunia kemarin, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia kemarin, itu dari Kemenkes membuat report bahwa sekarang prevalensinya menaik gitu ya, hampir 200 per 1000. Jadi 20% penduduk Indonesia nih memiliki masalah kejiwaan ya. Entah mungkin karena pandemi di rumah saja, nggak pernah bergaul, asik dengan gadget gitu ya. Dan itu menaik. Dan yang mengerikan juga di Indonesia ternyata psikiater itu hanya 1053 ya per 270 juta. Jadi betapa sangat masyarakat yang memiliki gejala-gejala seperti ini sulit gitu ya berkonsultasi pada ahlinya gitu ya. Ini mungkin sedikit video tentang. Tahu nggak sih, masa aku semalam mau tidur padahal naik motor keliling Jakarta, takut deh miskin, apalagi bungee jumping, aduh ngantuk. Maaf, aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Apakah ada keanehan pada kalimat perempuan itu? Tentu terasa janggal, bukan? Perempuan tersebut memiliki salah satu kelainan berbicara yang disebut inkoherensi berbicara. Inkoherensi berbicara merujuk pada kondisi ketika kata-kata yang digunakan dalam suatu kalimat memiliki ide yang tidak berhubungan. Hal tersebut merupakan salah satu tanda-tanda awal dari skizofrenia. Psikosis adalah suatu kondisi di mana seseorang kehilangan kontak dengan kenyataan. Gejala yang umumnya timbul ialah halusinasi, delusi, bicara yang inkoheren, dan perilaku yang kacau.
Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka terkena psikosis karena gangguan persepsi yang mereka alami. Padahal, kondisi tersebut dapat diatasi lebih baik jika dideteksi lebih dini. Oleh karena itu, kami memperkenalkan Stetosol, sebuah aplikasi deteksi dini terhadap psikosis melalui fitur speech to text. Penggunaan aplikasi sangatlah mudah. Tinggal download aplikasinya, login, mulai tes, lalu jawab pertanyaan yang ada di layar. Aplikasi kemudian akan mengolah jawaban jadi data yang dapat menunjang diagnosis oleh dokter. Aplikasi ini merupakan hasil kerjasama dari Departemen Psikiatri RSCM, IMERI FKUI, Tokopedia UI AI Center of Excellence Fasilkom UI, dan PT Bahasa Kita. Ya, saat ini kita sedang mengajukan proposal lanjutan ya di Kedai Reka, ya mudah-mudahan saja bisa lolos sehingga ini bisa menjadi produk yang lebih mature ya, bisa di piloting gitu ya di SMA untuk bisa mendeteksi dini gejala-gejala psikosis maupun skizofrenia yang terjadi di masyarakat kita. Nah, kedepannya sendiri tahun ini berharap bahwa dari analitik teks secara semantik maupun sintaksis juga mencoba mendeteksi langsung dari suaranya gitu ya, dari suara. Dan ke depan diharapkan ini juga bisa berkembang menjadi remote doctor consultation, di mana face to face tidak hanya berbicara dan mendengar, tapi juga langsung menjadi anamnesa gitu, menjadi medical record. Semua yang dipercakapkan menjadi medical record, kita cek berdasarkan entity topik yang dibicarakan apa sehingga bisa menjadi medical record dan seterusnya. Dan potensi penerapannya ya misalnya untuk recruitment pegawai ya. Jadi untuk mengecek kondisi kejiwaan ini bisa secara online tanpa harus datang seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini mungkin kolaborasi yang bisa kita lakukan gitu ya antara Bahasa Kita dengan Fasilkom maupun Tokopedia UI AI Center of Excellence, kemudian mahasiswa gitu ya. Kami sangat membuka kolaborasi. Saat ini pun kami berkolaborasi dengan berbagai pihak ya. Dengan BRIN, kami berkolaborasi dalam pengembangan Senas AI bersama Pak Adila juga. Dengan Telkom kita ada beberapa inisiasi proyek yang dikerjakan bersama. Kemudian dengan Telkomsel juga ada, dengan IBM kami juga dapat fasilitas untuk bisa menggunakan cloud server mereka. Nvidia juga kami dapat fasilitas untuk melakukan training di server mereka gitu ya. Dan banyak yang lainnya. Kami sangat terbuka untuk kolaborasi dalam pengembangan produk. Saat ini kami juga sedang berkolaborasi dengan diaspora gitu ya, yang kebetulan memiliki kemampuan di dalam mesin translation. Kami akan coba kerjasama untuk membuat semacam speech-to-speech translation gitu ya. Kemudian kami juga menerima magang ya, saat ini sudah dari berbagai universitas, dari UI juga pernah ada, dari ITB, IPB, dan seterusnya. Kemudian kami juga sering membantu tugas akhir ya, tugas akhir mahasiswa yang terkait di bidang speech maupun NLP gitu, secara praktikal. Jadi kami cukup banyak PR nih kalau buat teman-teman mahasiswa, PR praktikal yang ada di tempat kami yang karena keterbatasan SDM itu masih kita urutkan gitu ya, belum kita kerjakan. Memang kami ada prioritas penting-genting gitu ya, dan itu biasanya kita urutkan terlebih dahulu. Mungkin itu Pak Adilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing dan hal yang menjadi pembuka untuk melihat potensi kolaborasi maupun sinergi di antara Fasilkom, kemudian Tokopedia UI AI Center of Excellence maupun dengan para mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oscar. Sangat luar biasa ini produknya dan rasanya manfaatnya juga sangat besar nih bagi masyarakat Indonesia. Ya, ini tadi paparan dari Pak Oscar. Nah, saya selanjutnya akan beri kesempatan kepada para hadirin untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar, atau ada yang bertanya, Pak, ada lowongan enggak? Gitu, boleh juga kali ya. Silakan, ada yang ingin menyampaikan atau ingin bertanya, boleh raise hand. Oke, ada dua sudah ya. Mungkin dua dulu ya. Dari Mas Fazri, habis itu dengan Mbak Gusti. Silakan Mas Fazri.
Terima kasih Pak Adila. Terima kasih Pak Oscar, presentasinya menarik. Saya ingin tanya terkait tajwid tadi ya. Saya background-nya ini programmer Pak, Android developer. Dari dulu cita-cita saya tuh mau bikin sebuah aplikasi yang dia tuh bisa, karena kan kalau orang belajar tajwid itu harus dengan guru ya, artinya ketika dia baca mesti ada yang memperbaikinya gitu kan. Kalau dia belajar di video di YouTube memang bagus, cuma kan tidak ada feedback ya, tidak ada feedback. Nah, cita-cita saya sebenarnya mau membuat aplikasi yang dia tuh bisa, kalau ada yang salah itu tajwidnya bisa bisa dikoreksi gitu. Nah, sejauh ini yang saya tahu memang belum ada gitu Pak aplikasi yang seperti itu. Mungkin ya karena kendala-kendala teknis gitu kan, akhirnya saya belum lanjutkan gitu. Nah, kalau Bapak mungkin ada guidance bagaimana cara mungkin terkait riset-riset terkini yang membahas, karena saya coba cari-cari memang riset terkait tajwid ini kan sangat jarang ya. Ada terakhir itu tahun 2008 itu dari Malaysia. Artinya memang ya sekitar Indonesia aja, bahkan yang Timur Tengah saya belum menemukan riset yang seperti itu. Mungkin itu Pak Oscar. Terima kasih banyak. Baik. Izin mau langsung jawab atau Pak Adila digabung dulu gimana? Mungkin digabung dulu karena tadi sudah resen, Mbak Tus. Silakan. Selamat sore Pak Adila, Pak Oscar. Terima kasih untuk presentasinya. Jadi saya mau bertanya Pak, saya kan background penelitiannya ini meneliti tentang speech juga, tapi lebih ke emotion recognition. Nah, itu saya penelitiannya itu menggabungkan antara ekspresi wajah dan prosodi suara. Jadi kayak lebih ke intonasi suaranya kayak gitu. Nah, saya kan juga sudah ambil data gitu kan ya Pak, lebih ke data yang memang spontan gitu, maksudnya dari kayak interview gitu. Nah, itu saya mengalami kendala yang mana ketika saya analisis data-data itu, saya melihat seperti yang tantangan tadi sebelumnya sudah disampaikan, kalau orang Indonesia kan cukup beragam ya Pak. Nah, kenapa saya menggunakan dua modalitas itu kan karena agar saling melengkapi. Nah, ketika saya lihat datanya itu cukup bervariasi, yang mana orang itu mengekspresikan kayak senang, sedih, itu kan ada yang dia itu cukup pintar menutupi ekspresi sedihnya ketika dia tertawa, tapi isi dari kata-katanya itu sebenarnya sedih gitu. Nah, kalau dari suara nih Pak, untuk mengenali hal itu, prosodi apa sih yang menurut Bapak itu penting gitu untuk dianalisis dalam mengenali emosi tersebut? Saya sudah cukup baca-baca di beberapa paper, mungkin itu seperti kayak F0, terus energi, pitch, itu kan mungkin yang umum digunakan gitu kan Pak ya. Nah, tapi terkait beberapa tantangan tadi itu saya merasa kalau mungkin kan ada yang paling penting itu apa gitu untuk mengenali emosi tersebut gitu. Nah, kalau dari Pak Oscar gimana Pak? Saya butuh saran dari Bapak gitu untuk prosodinya itu apa saja gitu. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tusti. Ini dua pertanyaan mungkin langsung dijawab. Pak Oscar, silakan. Baik, terima kasih Pak Adila. Pertama buat Mas Fajri ya, Mas Fajri atau Pak Fajri. Jadi terkait dengan riset tajwid, betul sekali Pak. Jadi saya pun sudah mengubek-ngubek gitu ya. Ngubek-ngubek terkait aplikasi baik mobile maupun desktop untuk mendeteksi kesalahan bacaan. Itu memang belum ketemu ya, belum ketemu. Mungkin saya masih kurang mencari lebih jauh lagi, tetapi itu sampai saat ini belum ketemu. Nah, memang ini adalah salah satu kendala yang betul sekali yang disampaikan Pak Fajri tadi. Ketika kita belajar tajwid harus ada yang mengoreksi gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita kolaborasikan nih, pas banget ya kalau mau gitu ya. Kami sedang mengumpulkan datanya, mengumpulkan data. Jadi karena kita kan tidak bisa misalnya belajar tajwid ini untuk dewasa saja kan. Berarti kan mulai dari anak-anak sampai misalnya katakanlah manula. Jadi ada segmentasi usia di situ. Kemudian gender. Tentu berbeda kan ketika yang belajar Al-Qur'annya ini anak-anak misalnya, belajar Al-Fatihahnya anak-anak,
dengan orang dewasa. Tentu apa namanya, classifier-nya nggak bisa dong pakai suara dewasa, pasti nggak dapet gitu kan. Jadi memang harus membuat pemodelan yang spread ya, dari mulai suara anak-anak sampai ke manula gitu ya. Dari situ ketika ada sesuatu baca, dia akan deteksi, oh ini anak-anak nih gitu ya. Kemudian baru dicek ke classifier anak-anak. Jadi kalau ada salah di mana, maka dimunculkan gitu ya, diperdengarkan yang benarnya di mana. Kan nanti kalau dari sistem kami biasanya ada scoring, Pak. Jadi kesalahan kata itu kita scoring. Jadi misalnya ada surat Al-Fatihah gitu ya, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti salah bacanya di mana itu yang misalnya berwarna merah misalnya. Seperti itu ya, karena skornya rendah misalnya. Jadi ada word threshold gitu ya, ada confidence level dari threshold dari kata yang diucapkan. Itu kita kasih seperti itu. Jadi ada merah satu aja pasti harus kita salahkan dulu gitu ya. Kemudian kita bunyikan ayat mana yang sedang dia baca gitu kan. Jangan sampai salah juga kan membunyikan ayat mana gitu kan. Jadi seperti itu sih sebetulnya logiknya ya. Insya Allah kalau ini nanti bisa kontak saya, kita diskusikan lebih mendetail Pak Fajri gitu ya. Untuk teknisnya, metodologinya mungkin bisa macam-macam, kita bisa apa namanya, bisa bootstrapping mana yang paling bagus gitu ya. Nanti bisa menjadi salah satu tools yang bisa kita sebarkan secara apa namanya, secara gratis misalnya, seperti itu ya. Itu mungkin yang terkait dengan riset tajwid ya. Jadi memang harus kita ngambil model referensinya juga harus macam-macam ya. Kalau bisa bukan qori yang membaca bacaan qiraati, tapi yang baca tartil aja gitu ya, membaca tartil biasa gitu ya. Seperti itu sih. Kemudian Mbak Tusi Nadia untuk emotion recognition, ini memang menjadi masalah juga ya. Kami juga saat ini pemodelannya itu menggunakan data sinetron ya dari YouTube ya. Jadi ternyata ya apa namanya, belum bagus gitu ya, sama kami juga belum bagus gitu ya, hanya 60% kalau nggak salah akurasinya untuk mendeteksi, dan itu pun hanya 4 ya, baru 4 yang kami lakukan. Mestinya kalau tadi ya Mbak Tusi Nadia menggabungkan dengan face ya, sehingga diharapkan dengan face itu sebetulnya membantu ya. Tetapi benar juga sih, ada beberapa etnis di Indonesia yang sebetulnya dia tidak marah pun suaranya cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi gitu. Bahkan ya kita menganggapnya dia sedang marah terus gitu ya. Kalau hanya berdasarkan prosodi modelingnya misalnya. Tapi kalau diimbangi dengan wajahnya, ya face recognition-nya mungkin kita bisa terbantu. Oh ini nggak marah sebetulnya gitu kan. Tapi kebalikannya ada suku tertentu, etnis tertentu yang bicaranya santai gitu ya. Tapi sebenarnya bahasa marah gitu ya. Dari sisi konteks misalnya kamu ini udah saya kasih tahu 2 kali, kok masih gitu sih gitu ya. Masa sih nggak ngerti sih gitu aja. Nah, itu kan bahasanya nggak marah gitu. Kalau hanya berdasarkan emotion recognition gitu ya, prosodi modeling, itu pasti salah duga gitu ya. Termasuk dengan face gitu kan. Ini akan salah duga juga gitu ya. Padahal sebetulnya marah dengan sangat gitu ya, tapi dia bisa apa namanya, tidak memeledakkan suaranya gitu ya, tidak memeledakkan suaranya. Ya mungkin ini bisa dipakai adalah dari sisi konteks ya, memahami konteksnya gitu ya, ditambah dengan konteks semantiknya, apa namanya, ini bermakna secara konteks dia memang bahasanya bahasa negatif gitu ya, berarti kan bisa dianggap sebagai emosinya juga adalah emosi yang negatif gitu ya, bukan dia berbicara dalam kondisi yang normal gitu ya, atau berbicara positif gitu ya, tetapi dia sebetulnya mungkin negatif gitu ya. Bisa digabungkan dengan misalnya sentiment analysis gitu ya, emotion recognition gabung sentiment analysis untuk mengetahui konteks bicaranya ini sebetulnya negatif atau positif sih gitu. Ya, jadi kalau hanya dari modeling prosodi fonetik itu saat ini ya tadi ya pasti ketemu kendala-kendala seperti itu sih ya, akan ketemu kendala-kendala seperti itu gitu. Jadi sebetulnya sudah sangat tepat sih ya menggabungkan face ya dengan model-model apa namanya emotion,
kemudian mungkin dengan sentimen dari text analysis-nya gitu, dari konteksnya. Tapi tadi kalau konteks berarti kan harus ada speech recognition ya, harus ada speech recognition yang mentranskrip dulu gitu kan, mentranskrip dulu, kemudian dianalisis konteksnya. Nah, ini adalah salah satu yang kami juga sedang coba kerjakan ya untuk keperluan call center analitik ya. Nah, jadi tidak sekedar dari prosodi modeling ya, karena face juga sudah nggak kelihatan gitu ya, tapi dari sisi konteksnya. Mungkin itu ya sementara yang bisa saya berikan gambaran. Ada tim kami sendiri sih sebetulnya yang melakukan emotion recognition ya. Kebetulan hari ini tidak ikut bergabung. Nanti mungkin bisa korespondensi melalui email gitu ya, atau melalui pesan di LinkedIn saya. Saya kira itu sementara Pak Adila. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oscar. Mungkin kita extend sedikit Pak Oscar ya, satu sesi tanya lagi ya. Oke, mungkin apakah masih ada pertanyaan dari para hadirin? Kita kasih waktu untuk satu sesi pertanyaan lagi, mungkin 2 pertanyaan. Apakah ada? Raise hand. Oke. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin saya ada satu pertanyaan Pak Oscar nih, mungkin yang juga menjadi hal yang menarik ya. Kan Pak Oscar tadi cerita data itu susah ya. Jadi apalagi untuk bahasa Indonesia. Nah, kalau audionya kita bisa ambil dari sumber-sumber seperti YouTube atau dari yang lain. Nah, di bahasa kita sendiri, seberapa besar sih proporsi kerjaan yang mesti dilakukan anotasi manualnya nih gitu. Maksudnya untuk mendapatkan labelingnya kan kalau ya syukur kalau sudah dapat dari sumbernya udah ada labelnya, udah ada transkripsinya dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada kan mau nggak mau harus ada gitu. Nah itu kira-kira proporsi kerjaan seperti ini besar nggak di bahasa kita dan gimana strateginya gitu? Ya, terima kasih Pak Adila. Ini saya coba sambil menampilkan juga transkrip secara langsung ya ucapan saya. Jadi data ini memang masih menjadi masalah besar ya di Indonesia. Ya selain costly, tentu perlu waktu ya. Setidaknya nih kita nggak bisa kalau mau sangat luas gitu, generik seperti untuk meeting atau untuk call center itu pasti variasi datanya sangat beragam sekali Pak, multi domain ya. Dan itu tentu memerlukan waktu sekali gitu ya untuk mengumpulkannya. Karena kebetulan kalau kami sendiri itu ya beruntung karena pengguna-pengguna kami itu masih banyak yang maintenance gitu ya. Jadi kami selalu dapat data terbaru untuk kami ajarkan kembali gitu ya. Sehingga kalau untuk data-data yang domain spesifik, boleh dibilang akurasi sudah sangat tinggi sekali gitu. Sudah sangat tinggi sekali, bahkan compare ke para engine-nya raksasa gitu ya. Engine raksasa itu punya kami masih lebih baik gitu ya dibandingkan mereka, karena di domain spesifik. Tapi kalau merekognisi suara lagu ya punya kami nggak bisa, karena kami belum punya data suara lagu gitu ya. Seperti itu gitu. Lagu biasanya kami cuma identifikasi sebagai ada musik saja gitu ya. Tapi konten dari yang diucapkan dari penyanyinya itu belum bisa kami transkrip gitu ya. Nah ini kalau manual annotation kami sudah sangat besar apa ya. Kami nggak hafal ya. Saya nggak hafal, tapi cukup besar. Tapi sekarang dengan adanya metodologi framework baru ya seperti end-to-end speech recognition platform gitu ya, seperti Word2Vec-nya Facebook atau Meta sekarang, itu kita betul-betul bisa hanya menggunakan data dari mereka yang sudah mereka miliki dengan transfer learning saja gitu ya. Tim kami sendiri ada yang melakukan riset terkait untuk end-to-end speech recognition engine ya, dengan menggunakan platformnya Facebook gitu ya. Itu saat ini sih so far so good ya, sudah sangat bagus loh, kalau menurut saya sudah sangat bagus sekali dengan data yang anotasinya sangat minim sekali gitu ya, sangat minim sekali.
Tapi memang kalau dibandingkan dengan yang pipeline seperti yang kami gunakan saat ini, menggunakan kombinasi antara HMM, GMM dan DNN ya, itu masih bagus yang pakai pipeline sih ya. Masih bagus yang pakai pipeline, dan dari sisi kecepatan juga masih bagus yang pipeline ya. Apalagi kalau batch processing menggunakan GPU punya kami, itu real time faktornya mungkin hanya 2/1000, artinya kalau kita punya file 1 jam, berapa detik udah jadi teks semua gitu ya. Kalau dikerjakan oleh manusia itu kan bisa sehari bahkan tidak pernah selesai. Jadi seperti itu Pak Adila. Insya Allah sih mudah-mudahan kami kalau tidak ada halangan tahun ini ya, kalau misalnya ada waktu yang memadai untuk kami bisa rilis ya sebagian data kami yang terkait monolog ya, terkait monolog. Jadi selama ini yang terbuka ke publik sebagian besar adalah reading ya, membaca teks. Nah, kami punya data-data yang monolog, per orang 10 menit bicara bebas, termasuk dia itu ngomong sambil ketawa, kecepatannya kadang-kadang berubah, cepat, lambat, meralat ucapannya dan seterusnya gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa kita rilis lah ya untuk keperluan komunitas ya. Mudah-mudahan waktunya terkejar ya, karena kadang-kadang last minute kami juga ada pekerjaan-pekerjaan gitu ya yang tiba-tiba datang gitu. Jadi mudah-mudahan sih kami bisa berkontribusi lah ke komunitas gitu ya dengan menyediakan data-data yang berbeda dengan yang ada saat ini. Seperti itu Pak Adilah, dan ini mungkin bisa teman-teman lihat ya bagaimana transkrip secara real time, dan juga nama saya langsung muncul ya ketika sudah berbicara, artinya dan ini yang terjadi di rapat-rapat kabinet, rapat-rapat sidang-sidang tipikor, rapat-rapat DPR dan seterusnya seperti ini. Kemudian saya bisa perlihatkan di sini analitiknya. Ini topik yang dibicarakan masih sebagian besar terkait dengan sistem transkripsi otomatik, kemudian teknologi suara, ada other 19%, ada pandemi 1,9%. Kemudian dari sentimennya secara umum meeting ini netral ya, ada yang negatif sebagian, dan bisa ketahuan di sini saya berbicara cukup dominan ya, hampir 300 sekian trans, dan dari situ dari yang positif, yang berbicara siapa aja juga ketahuan sebetulnya. Jadi dalam meeting ini, case meeting ini positif atau negatif bisa ketahuan sih sebetulnya ya, ketika membahas satu topik tertentu, anggaran misalnya, ada sentimen negatif dari peserta itu bisa langsung ketahuan. Saya kira mungkin itu Pak Adilah terkait data. Kalau ada teman-teman yang mau tugas akhir di sini sih kami kasih pinjem biasanya datanya. Kemarin ada S2 dari BINUS, itu melakukan riset end-to-end speech recognition, itu pakai data kami gitu ya. Dan saat ini pun kami sedang berkolaborasi dengan salah seorang diaspora untuk bikin speech-to-speech translation, tapi untuk saat ini baru speech-to-text translation dulu. Itu juga akan saling share resources-nya. Demikian Pak Adila, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oscar atas tanggapannya, dan ini memang luar biasa nih, opportunity-nya juga besar nanti ya ke depannya. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir sore hari ini, alokasi waktunya memang cuma sampai jam 5, jadi nah dengan kita inginnya mungkin lebih panjang, tapi mungkin sebagian sudah mau siap-siap buka puasa nih. Jadi dengan demikian saya rasa kita bisa akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih kembali Pak Oscar atas sharingnya nih, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk sharing lain yang mungkin lebih teknis, dan kolaborasi juga di proyek-proyek penelitian kita. Baik, demikian untuk hari ini. Nah, sebelum kita tutup semua, tadi saya minta diingatkan ke Mas Douglas untuk kita take pictures dulu. Teman-teman kalau boleh on cam sebentar untuk ambil foto ya. Take pictures dulu kalau tidak keberatan, on cam sebentar. Oh, ada Mas Oki juga nih. Halo Mas Oki. Ya, ini. Halo Mas Oscar. Kabar baik Mas Oscar. Sehat ya.
Alhamdulillah sehat, Pak Oscar. Sekarang penggantinya Mas Oki ya lulusan UI juga itu dari Fasilkon juga S2. Oh iya. Siapa namanya Pak Oscar? Ya? Siapa namanya? Mahasiswanya Bu Evi kalau nggak salah Pak ya. Ajmal Kurnia. Oh, mau saya Bu Evi ya. Oh, oke. Mantap. Baik. Mungkin Mas Douglas bisa ambil nih kalau yang lain nggak ada di on cam ya udah nggak apa-apa. On cam aja deh. Kalau gitu saya ambil yang seadanya aja dulu ya. Ini ada 3 halaman. Saya dari halaman pertama dulu saya izin ambil 1, 2, 3. Nah, untuk halaman kedua 1, 2, 3. Oke, satu lagi untuk halaman terakhir 1, 2, 3. Oke, ya sudah semua diambil. Baik, terima kasih Mas Douglas. Demikian acara AI Talks dari Tokopedia UI Center of Excellence. Saya sebagai moderator saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Oscar atas sharingnya. Ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan nanti kedepannya akan terus berkembang kolaborasi kita dan juga teman-teman yang hadir di sini kalau ada kesempatan kolaborasi mungkin kalau yang masih kuliah S1 mau magang di tempatnya Pak Oscar juga boleh. Ya, itu saja di sore hari ini bagi yang menyiapkan berbuka puasa, saya ucapkan selamat berbuka puasa juga ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di AI Talks yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oscar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Pak.